Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini mengenai ledakan di Beirut, Lebanon, kita terhubung dengan Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Y. Tohari. Selamat malam waktu Indonesia Barat, Pak Hajrianto. Malam, selamat malam Indonesia dan selamat sore Beirut ya. Baik Pak Hajrianto, langsung saja Pak, bisa diceritakan bagaimana perkembangan penanganan korban di Beirut untuk saat ini Pak? Ya, hari-hari ini adalah hari-hari kesibukan aparat keamanan dan aparat pelayanan kesehatan serta organisasi-organisasi relawan untuk memberikan pertolongan kepada korban ledakan yang kemarin terjadi pada pukul 6 lewat sore hari, di mana angka korban sekarang sudah terus bertambah. 2 jam yang lalu angka korban jiwa sudah menembus angka 100, kemudian korban luka berat dan ringan itu menembus angka 4.000, dan korban hilang artinya belum bisa dihubungi oleh keluarga dan belum tersambung itu juga menembus angka 100. Ini belum termasuk korban yang kemungkinan besar di bawah puing-puing reruntuhan bangunan, hanggar dan bangunan-bangunan di sekitar lokasi ledakan, yang kalau diukur dari tingkat kerusakan di bangunan-bangunan dengan radius 2 sampai 2,5 kilometer dari lokasi, seperti misalnya bangunan yang sangat besar dan kokoh kuat, yaitu Masjid Jami' Al-Amin dan Gereja Katedral St. George yang berada di sampingnya berdampingan, yang dua-duanya sangat megah dan kuat, itu tingkat kerusakannya sangat tinggi. Nah, karena itu sekarang kesibukan di Lebanon itu, apalagi rumah sakit yang berada di Lebanon juga tidak mampu menampung korban, sehingga cukup banyak korban yang dikirim ke rumah sakit di luar Lebanon. Ini problem tersendiri oleh karena sebelum peristiwa ini rumah sakit juga konsentrasi pada penanganan pandemi COVID-19 yang dalam 10 hari terakhir ini mengalami lonjakan kasus baru yang cukup besar. Nah, karena itu memang ini bantuan dari dunia internasional saya rasa sangat diperlukan oleh Lebanon sekarang ini. Walaupun tingkat kepanikan hari ini sudah sangat berbeda dengan kemarin ketika terjadi ledakan dan beberapa jam setelah itu sampai jauh malam, karena informasi yang masih simpang siur tentang sumber ledakan dan juga tingkat kerusakan dari bangunan-bangunan yang berada di radius 2,5 kilometer dari lokasi ledakan itu. Karena kalau sekedar guncangan-guncangan yang memecahkan kaca jendela atau pintu, itu ada yang sampai jarak 10 km dari lokasi, ada yang mengalami kerusakan seperti itu. Baik Pak, sehingga dengan saat ini, dengan korban yang sudah Bapak sebutkan tadi yang terkonfirmasi dan teridentifikasi, apakah sudah ada pernyataan resmi Pak? Tentang korban? Ya, betul. Ya, sebagian sudah bisa diidentifikasi dan sudah dilakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada keluarga-keluarganya, yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah jam-jam ketika terjadi ledakan itu adalah jam-jam sibuk menjelang pulang kantor, apalagi kantor-kantor
di kawasan pelabuhan itu kan banyak kantor-kantor yang kantor-kantor swasta, bisnis dan sebagainya. Sementara downtown Beirut itu berhimpitan dengan pelabuhan karena memang Beirut itu kan kota pelabuhan. Sehingga dengan demikian menjadi pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan juga banyak kafe-kafe di situ untuk orang duduk-duduk santai pada jam-jam tersebut, terutama yang berada di bawah puing-puing reruntuhan bangunan itu yang dikhawatirkan jumlahnya lebih banyak lagi. Begitu. Baik Pak Hajrianto, terkait dengan sumber ledakan Pak, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Libanon Pak? Mengenai sumber ledakan itu sudah ada penjelasan bahwa ledakan itu terjadi di hanggar tempat penyimpanan amonium nitrat yang diinformasikan jumlahnya itu mencapai 2.750 ton. Dan itu barang tersebut sudah berada di sana sekitar sejak 6 tahun yang lalu. Tetapi kemudian apa yang menjadi penyebab terjadinya ledakan itu yang belum ada keterangan. Dan sekarang sedang dilakukan investigasi terhadap ledakan tersebut untuk diketahui dengan pasti apa yang menjadi penyebabnya. Dan lebih daripada itu, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab, untuk dicari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya ledakan itu. Termasuk juga kalau apa yang dikatakan Presiden itu benar adalah termasuk untuk mencari penyebab mengapa barang yang mudah meledak itu berada dan bertahan di kawasan pelabuhan selama 6 tahun ini. Itu yang juga dikatakan oleh Perdana Menteri dalam konferensi pers tadi pagi. Oleh karena itu belum bisa dikatakan apapun kecuali sumber ledakan itu, dan berbagai analisis atau informasi yang di luar itu tentu saja itu keluar dari sumber yang tidak formal ya, tidak resmi, dan tentu saja banyak spekulasi yang bisa muncul dari peristiwa ini. Apalagi pertama peristiwa ini terjadi di Libanon, sebuah kawasan Timur Tengah yang cukup panas ya. Di situ ada berbatasan dengan Israel yang karena ketegangan dan kontak-kontak senjata sering terjadi sampai harus dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian UNIFIL, di mana Indonesia mengirimkan lebih dari 1.200 pasukan, termasuk sebuah kapal perang KRI Sultan Hasanuddin dengan 120 personil Angkatan Laut dan pesawat helikopter yang berada di geladak kapal itu yang siap untuk beroperasi setiap saat. Baik, itu Pak. saja sudah menandakan bahwa kawasan ini tidak begitu aman, apalagi sudah menjadi konsumsi sehari-hari perang kata-kata antara Hizbullah dengan Israel itu hampir tidak pernah berhenti. Baik Pak Hajrianto, sempat dikabarkan ada warga negara Indonesia yang terluka atau menjadi korban. Bagaimana kondisi hingga saat ini Pak? Ya, alhamdulillah seorang warga negara Indonesia yang mengalami luka sedang ya, sudah berangsur-angsur baik dan sudah stabil setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan juga dijahit luka-luka yang ada di sebagian wajahnya. Dan yang bersangkutan sudah bisa berkomunikasi, bisa berjalan, dan sekarang sudah berada di tempat tinggalnya di sebuah apartemen di kota Beirut.
tinggal pemulihan kesehatan dan terutama dari trauma atas terjadinya kecelakaan yang melukai dirinya itu. Baik, terakhir Pak, bagaimana langkah Kedubes untuk mengkonsolidasi WNI pasca ledakan ini Pak? Ya, kami segera setelah terjadi ledakan itu pada malam hari kami sudah mengeluarkan sebuah himbauan yang berisi beberapa poin yang intinya adalah kepada warga negara Indonesia diharapkan untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan situasi, menjauhi tempat-tempat yang menjadi potensi risiko ledakan, selalu menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Oleh karena ini yang meledak itu adalah bahan kimia seberat 2.750 ton, bahkan diinformasikan di daerah sekitar lokasi itu tercium bau yang tidak sedap, yang itu jelas berasal dari bahan-bahan kimia yang terbakar akibat ledakan tersebut. Dan karena itu maka keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama, dan KBRI tetap memiliki hubungan langsung dengan setiap warga negara Indonesia yang berada di Lebanon, apalagi di Beirut, yang siap untuk terus melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi-informasi. Dan sekarang itu terus berlangsung. Dan sekarang staf KBRI juga tengah berkeliling untuk mengunjungi warga negara Indonesia, baik WNI maupun yang bekerja, maupun keluarga-keluarga WNI dan para mahasiswa, untuk semakin lebih memastikan lagi keamanan dan keselamatan mereka. Di samping itu, KBRI juga sedang menyiapkan program bantuan yang ini sedang dipersiapkan untuk gelombang yang kesekian setelah kemarin bantuan-bantuan dalam rangka penanganan COVID-19. Sekarang sedang dihitung-hitung kapan untuk segera dapat memberikan bantuan menghadapi krisis akibat ledakan yang cukup besar tersebut. Baik Pak Hajrianto, terima kasih banyak atas kesempatan untuk berdialog malam hari ini. Dan kami keluarga besar khususnya kita juga dari Indonesia mendoakan semoga Lebanon kembali pulih dan tentunya selamat untuk warga negara Indonesia yang ada di sana. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Hajrianto.